Indonesia Rahayu kembali lagi menemani pemirsa yang ada dimanapun. Selamat datang di KBP Talk. Seneng nggak kalau ngeliat lingkungan yang sejuk kayak gini? Nah, kalau misalnya ngobrolin tentang lingkungan yang pasti pas sekali dengan indahnya suasana alam, cocok sekali. Kota Baru Parahyangan, kawasan yang tentu saja mandiri, madani dan juga alami. Tapi kalau ngobrolin tentang gimana sih caranya kita melestarikan lingkungan, Kota Baru Parahyangan itu banyak sekali program-programnya, termasuk juga dedikasi-dedikasi dari masyarakat para penghuni yang tinggal di Kota Baru Parahyangan. Salah satunya adalah untuk melestarikan lingkungan dan tentu saja keberlanjutan lingkungan bersama dengan komunitas Hayu Hejo. Nah, saat ini Syara sudah bersama dengan satu orang yang sangat istimewa yang akan ngobrol-ngobrol tentang komunitas Hayu Hejo. Kenalan yuk. Hai Abah. Salam Abah, sehat? Alhamdulillah sehat. Bah, kenalan dulu. Ini Abah siapa? Terus Oke. dari mana Abah ini? Oke. Halo pemirsa, saya Abah Endi, warga Kota Baru tentunya. Saya ketua komunitas Hayu Hejo, mitra dari pengembang Kota Baru Parahyangan. Wow, tuh pemirsa. Ini langsung didatangkan loh ketua komunitasnya. Abah Endi, Yes. kalau misalnya ngobrolin tentang komunitas Hayu Hejo, mungkin pemirsa juga ini penasaran. Ah. Apa sih? Harus yang hijau-hijau kah komunitas ini tuh atau apa nih lingkungan? Oke, sebetulnya komunitas Hayu Hejo itu berdiri sejak ya. Ini pengalaman Abah. Waktu itu kenapa kita membentuk komunitas? Yes. Kota Baru Parahyangan tidak pernah berhenti-berhenti menghimbau warga. Oh, himbauan justru awalnya. Himbauan warga ya. Karena kenapa? Kota Baru punya punya program yang jelas, terutama untuk kampanye Hayu Hejonya. Kampanye Hayu Hejo itu dilakukan Kota Baru ya, dengan cara waktu itu ada kalawarta Oke. ya. Itu selalu dihimbau kepada warga untuk hemat energi, gaya hidup sehat lingkungan, menanam pohon, belajar berkebun di rumah, pilah sampah dan seterusnya. Nah, dilanjut juga sustainability-nya Kota Baru itu punya program, yaitu pelatihan kepada warga untuk bagaimana memilah sampah, mengolah sampah menjadi kompos. Nah, Abah peserta pertama ceritanya waktu itu. Pionirnya, jadi pertamanya Ikut satu-satunya Abah. pelatihan Oke. dengan teman-teman waktu itu. Nah, tapi setelah beberapa kali Kota Baru menyelenggarakan pelatihan, what's next? Ngapain nih selanjutnya nih? Terutama Pelatihan doang ya? para alumninya yang ngapain nih. Nah, untung waktu itu ada teman kita, Pak Tony almarhum ya, kebetulan, "Bah, ayo kita kumpul. Kita ini sudah angkatan kelima kalau nggak salah waktu itu. Terus setelah itu kita mau ngapain?" Kumpullah kami di Larang Tapak di kebun bertema. Nah, di situ muncul satu gagasan yang bagus sekali dari teman-teman. Kota Baru ini kan punya kampanye Hayu Hejo. Iya. Kenapa kita nggak untuk warga yang memang peduli terhadap masalah lingkungan, untuk gaya hidup sehat, kita bentuk aja komunitas, gitu ceritanya. Supaya pelatihannya jadi bermanfaat dan terrealisasikan. Bermanfaat dan kita juga bisa turut serta ya, turut serta ngambil andil apa yang sudah dilakukan oleh Kota Baru. Pada saat kita mendeklar komunitas Hayu Hejo, waktu itu dibentuk oleh 12 orang ya. Kita belum mendeklar secara resmi, tetapi kita sudah mengajukan satu program ke Kota Baru Parahyangan, kita mau menyelenggarakan pasar hejo. Belum declare saja, sudah ada inisiasi yang lainnya. Betul. Nah, tahun 2016 kita nekat ngadain pasar hejo, ternyata sambutannya luar biasa, boom. Ya, Padahal itu belum declare, Bah. belum. Wow. Warga Kota Baru Parahyangan jelas-jelas hadir di situ. Selain itu para pegiat lingkungan hadir di situ, kita libatkan. Oke. Banyak sekali. Nah, itu yang hadir waktu itu udah 2.500 orang selama 2 hari ya. 2.500, Bah. 2.500 orang selama 2 hari. Nah, selesai pasar hejo, ini ngapain nih? Ayo kita declare dah. Kemarin kita kan belum resmi ya. Belum resmi. Akhirnya di bulan November waktu itu kita kumpul, terbentuklah komunitas Hayu Hejo. Kami juga mengundang manajemen Kota Baru waktu itu, Pak Rian ya. Sejak kita mendeklar, Abah kita bermitra ya, komunitas Hayu bermitra dengan kami untuk kampanye Hayu Hejo. Begitu ceritanya. Silsilahnya kenapa ada komunitas Hayu Hejo. Bah, kalau boleh sedikit cerita sama pemirsa, ini kan ada 12 orang yang akhirnya punya inisiasi. Apa sih sebetulnya visi dan misi pertamanya nih, Bah, dari Hayu Hejo ini? Yang jelas bahwa kita ini ingin mengajak warga, masyarakat ya, untuk gaya hidup sehat. Karena begini,
itu pun baru kita sadari Mm-mm. bahwa lingkungan, terutama lingkungan di Kota Baru, ini kan terus berjalan pembangunan. Iya. Ini harus keseimbangan dengan lingkungan harus terjaga. Dan inilah yang dimiliki Kota Baru. Siapapun yang masuk Kota Baru ingin investasi beli rumah pasti cinta duluan karena lingkungan sudah Iya, tertata betul, dengan betul. rapi. Kedua, bagaimana sih sebetulnya kita ini untuk bisa mengurangi sampah misalnya deh. Ya, kita sudah mulai dari rumah nih. Dari rumah kita mengajak istri, anak atau keluarga lah ya untuk bagaimana memilah sampah. Ya, ada yang sampah organik, sampah anorganik. Nah, itu kita mulai di situ. Lantas berikutnya bagaimana kita untuk berkebun di rumah, ya. Karena apa? Seperti tahu sekarang bahwa global warming sekarang sudah sedemikian terasa Betul. efeknya oleh kita semua. Iya, Pak. Ya. Petani gagal panen, banyak bencana, panasnya luar biasa. Makanya kita mulai dari diri kita dulu. Ayo kita menanam di rumah, selanjutnya kita menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Bagaimana kita menjaga lingkungan tetap bersih, ya. Dari situ pun kita ingin memberikan satu masukan-masukan kepada terutama diri kita maupun juga masyarakat di dalam mengolah makanan, di dalam kita gaya hidup berbelanja. Segala macam kita harus coba mulai dari diri kita. Ngurangi nyampah, ngurangi plastik dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan. Kita kegiatan rutin kita ini nanam pohon itu yang utama. Pilah sampah sampai mengolah sampah itu pun satu kegiatan utama. Dan kita punya event tahunan, ya. Event tahunan ini sudah dirindukan oleh banyak orang, ya, untuk hadir di situ, terutama para pegiat 1 tahun sekali hadir. Nah, misinya itu yang paling utama. Ayo kita mulai dari yang sederhana, dari sehari-hari kita, bagaimana kita gaya hidup sehat selaras alam. Oke? Mengajak seluruh para penghuninya Ya. untuk sadar bahwa keberlanjutan lingkungan ini bisa berawal dari keluarga kita Keluarga sendiri. kita, diri kita dulu. Diawali dari diri kita. Sebetulnya visi dan misinya tuh simple, tinggal bagaimana kita konsisten untuk melaksanakannya gitu ya, Pak? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Fokus kegiatannya tuh sebetulnya seperti apa sih, Bah? Nah, kita mulai sebetulnya dari kelompok kecil ya. Kelompok kecil Dari terlebih dahulu. kelompok kecil tuh pengurusnya dulu misalnya. Pengurus kita ini bisa dikatakan betul-betul yang memang bukan hanya sekedar punya waktu, tetapi punya juga visi yang sama, ya. Oke. Visi yang sama tentunya. Oh, ini ya hijau-hijau bukan hanya sekedar hijau-hijauan nanam pohon, ya. Nah, banyak orang yang masih terjebak di situ. Hijau-hijau tuh bahwa itu fokusnya adalah kepada bagaimana menanam pohon, ya, bercocok tanam dan sebagainya. Tapi kan tidak, banyak hal yang dilakukan oleh kita. Nah, dari situ saja pengurus sudah mulai, ini gimana nih untuk mengajak warga. Kita aja di Kota Baru ini sudah puluhan tatar. Iya, Ya. iya. Dulu kita mengadakan satu kegiatan bersama tentunya dengan Kota Baru Parahyangan, ya. Itu door to door. Door to Sampai door door to datang door, ke Bah. datang ke masing-masing tatar. Wow. Ya, kita mengajak berkumpul bersilaturahim sekaligus menghimbau dan mengajak mereka untuk berkegiatan bareng, ya. Nah, itu rutin dilakukan. Ada istilahnya sekarang sudah ada juga program ulin bebarengan, ya, ulin hijau itu kita datang ke tatar-tatar. Karena apa? Sasaran kita kan warga. Iya, Program ini harus secara rutin, jangan sampai putus. Nah, antara kami komunitas Hayo Hejo dengan Kota Baru Parahyangan dalam hal ini unit sustainability, ya, itu kita bergandengan, ya, untuk membuat program apa nih dalam 1 tahun kita ngapain aja, ya, sehingga warga diajak bareng berkegiatan sama kita. Salah satunya membuat ekoenzim. Sekarang udah mulai mengajak anak-anak kecil. Diedukasi sedari kecil. Dari kecil. Jadi sebaiknya kita mulailah dari anak-anak, ya, kita mengajak. Dan memang ini hal yang paling sulit banget. Tetapi kita sudah mulai mencoba, ternyata anak-anak enjoy. Mereka pelan-pelan sudah tahu siapa Hayo Hejo. Ya. Selanjutnya tantangan berikutnya adalah bagaimana kita regenerasi, kan? Iya. Akhirnya kami sudah tahun 2023 ini kami sudah punya pemuda Hayo Hejo yang kita Ada siapkan lagi. untuk ke depan, ya.
Jadi tentu kita juga harus menyadari, emang kita ini sampai kakek-kakek akan begini terus sih ngurusin Iya, Pak. sayur hijau. Ini harus secara berjenjang dilakukan secara bersama-sama. Begitu. Seru ya, Bah ya kalau gitu. Alhamdulillah, senang lah. Ini mungkin merasa penasaran Syara dan juga penasaran para pemirsa nih. Nah. Sebetulnya di komunitas Hayu Hejo tuh ada bidang-bidangnya kan. Kalau tadi Abah Oh. ini bidang sustainability nih. Ada bidang-bidangnya sendiri nih, Bah? Organisasi kita ini sesuai visi misi ya tentunya jadi ada kita itu komunitas yang bobotnya adalah kepada edukasi. Oh, intinya adalah edukasi terlebih dahulu. Edukasi, sosialisasi ya. Jadi tidak seperti komunitas lain yang memang juga ada seperti kita, tetapi komunitas lain itu ada yang sambil katakanlah mereka menjual satu produk. Iya. Mereka punya artisan-artisan ya. Artisan-artisan, mereka meng-create satu produk ya, mengolah produk mereka sendiri, mengemas sampai menjual mereka sendiri. Makanya itu artisan-artisan ini sering kami libatkan di Pasar Hejo ya. Nah, sementara untuk untuk anak-anak, untuk pemuda ini baru akan kita mulai tahun ini insya Allah. Kami baru saja kemarin kita ada rapat pengurus, kita putuskan bahwa tahun ini tidak ada event Pasar Hejo. Ini gilirannya adalah pemuda Hayu Hejo harus masuk di tahun ini menyelenggarakan event ya. Jadi nanti secara giliran tahun ini adalah event pemuda, tahun depannya kita Pasar Hejo. Jadi masing-masing 2 tahun sekali menyelenggarakan event. Bergantian. Sehingga kalau biar rindu banget nantinya. Kangen banget ya langsung ya. Banget. Tapi Bah, berarti artinya ya kalau misalnya tadi dari cerita Abah tentang komunitas Hayu Hejo dan juga bagaimana mengedukasi untuk seluruh masyarakat, rasanya ujung-ujungnya akan ada kebermanfaatan secara ekonomi, kebermanfaatan secara lingkungan, kalau pasti juga ini kebermanfaatan secara sosial gitu ya, Bah ya? Yes. Ya, yang kita rasakan begini aja. Untuk mengajak untuk warga terutama bergabung saja atau berkegiatan di hal yang mungkin masih spesifik seperti kita itu sulit kan ya. Apa sih Hayu Hejo, ngapain sih ngambilin sampah, peduli sama sampah segala macam, itu tantangan sendiri ya. Nah, sementara kami juga sudah mulai mengajak kepada teman-teman, kita ini harus sudah memulai punya inovasi ya. Inovasi dalam arti misalnya orang mengenal ternyata tanaman bunga edible ya, yang edible yang bisa dimakan, ini ternyata bisa dibuat teh, bisa dibuat ini, ayo kita mulai deh ya, kita belajar di situ. Jadi ada sedikit bukan komersial ya, tetapi bagaimana kita mampu mengolah menjadi sesuatu dan bisa kita santap sendiri, bisa menjadi ya kan dari tangan kita sendiri dan dimanfaatkan oleh kita sendiri. Betul. Gitu ya, Pak. Nah, apalagi kita misalnya sudah punya eco garden. Ada eco garden, Bah? Ya, kita punya. Itu apa sih sebenarnya eco garden ini? Ini gagasan ini sebetulnya tersampaikan kepada manajemen Kota Baru Parahyangan waktu itu Pak Rian tahun 2016. Udah lama berarti 2016 pada saat kita menyelenggarakan event Pasar Hejo yang pertama. Abah bilang, Pak Rian, untuk kita belajar mengedukasi diri kita sendiri, tidak hanya cukup mengenal dari kalawarta, kita tidak cukup hanya kenal kita ini berkumpul, menyelenggarakan acara sharing dan sebagainya, tapi ada satu hal yang kita harus praktek langsung, belajar langsung bagaimana misalnya membuat kompos di lapangan, membuat kompos ini dimanfaatkan untuk di kebun dan melihat pertumbuhannya seperti apa, belajar bercocok tanam. Ternyata itu disambut oleh manajemen Kota Baru Parahyangan, dan kami diberi lahan waktu itu sebetulnya di sini, di area Balai Pare di bawah sana dekat sawah-sawah ya. Tetapi karena memang waktu itu ide kami itu baru mengusulkannya bukan eco garden, tapi namanya Galeri Kebun Sehat. Galeri Kebun Sehat. Ya. Lucu ya. Nah, di situ tempat kita belajar, tempat kita sharing, bersosialisasi dan sebagainya. Nah, itu baru di sini tidak bisa dilanjut, akhirnya kami mengajukan ke Parian, ke manajemen Kota Baru, bahwa lahan yang ada di belakang di area eco garden yang sekarang kita pakai, ini harus kita lanjutkan. Sayang karena ini kan bekas kita melakukan penelitian ekoenzim waktu itu. Abang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai lagi, karena di Balai Pare nggak bisa, biarlah kita mulai dari sini. Itu digagas waktu itu, akhirnya kita menamakan dengan eco garden.
kita punya konsep di sana. Satu yang jelas, Eco Garden itu nggak boleh menggunakan pesticide, nggak boleh menggunakan pupuk kimia ya. Terus juga di sana kita harus punya satu tempat untuk sharing, tempat untuk workshop, belajar lah semua di situ. Itu sebetulnya hal itu kita bangun untuk kita belajar. Ternyata belajar bercocok tanam itu susah. Nanam itu ternyata nggak gampang. Jadi petani itu luar biasa. Ada nilai empati yang akhirnya muncul ya Pak ya? Bahwa petani itu adalah luar biasa. Kita ini harus menghormati mereka. Kita orang gampangan, orang sekolahan lah disebutnya. Iya. Ya gampang lah, tinggal dari biji kita Itu nanam terus doang. kita. Taunya Susah. Sekarang hama pusing. Iya. Ada hama pusing. Ada hujan gede hancur. Panas rusak semua. Iya. Ternyata nggak gampang. Nah, tetapi berikutnya adalah sasarannya kita ingin juga mengajak warga. Ayo kita kumpul yuk. Bersaling berkenalan, bersilaturahim, siapa yang suka berkebun, ayo kita kumpul di Eco Garden. Ternyata alhamdulillah ya, mereka masing-masing tatar ada kelompok berkebun. Setiap tatar jadi akhirnya punya kelompok masing-masing gitu, kelompok masing-masing, dan kita siapkan mereka bedengan-bedengan. Bedeng 1 punya Wangsa, bedeng 2 punya Pitaloka, bedeng 3 punya Ratna Sasi dan Jingga dan seterusnya. Nah, disitulah kita sama-sama berkegiatan. Gitu cerita. Seru ya akhirnya ya. Alhamdulillah. Tapi Bah, kalau kita lihat kan, kalau tadi Abah cerita di setiap tatar juga punya. Nah, di Eco Garden sendiri ada kegiatan khusus nggak Bah? Dan kalau masyarakat boleh nggak sih kita mau ikutan gitu berpartisipasi di Bah? Itu bisa menjadikan satu tempat destinasi sebetulnya. Destinasi seru-seruan ya? Seru-seruan, terutama warga dulu. Warga dulu. Ayo, kalau mau ngajak main anak-anak berkegiatan, belajar berkebun, bercocok tanam di tempat kita. Kita udah jelas sediakan memang untuk belajar berkebun. Kalau kedepannya kita juga akan mempersiapkan camping ground di sana. Akan ada camping ground karena di sana kita bertetanggaan areanya itu dengan one man one tree, areanya one man one tree. Nah itu kita sudah minta ke manajemen Kota Baru, Pak ini akan kita pakai untuk camping ground, boleh atau tidak? Oh boleh, karena kita sudah punya pemuda komunitas Hayo Hejo. Biarlah mereka nanti akan mengelola camping ground, ya. Jadi siapapun boleh hadir. Kita harapkan bapak, ibu, keluarga yang punya anak, silakan main ke tempat kita. Main, mau camping, mau bercocok tanam, berkegiatan bareng. Gitu. Terbuka tidak hanya untuk masyarakat yang ada di sini, betul. Memang khususnya masyarakat di sini, tapi yang lain juga boleh bergabung kan, Bah? Sangat boleh. Jadi sebetulnya ini kan kalau kita membuat sesuatu tiba-tiba, oh ternyata kita dinilai oleh masyarakat luar atau bahwa ini bisa dijadikan satu tempat belajar ya. Iya. Yang tadinya untuk warga, untuk kita saja, ternyata sekarang udah dilirik oleh anak-anak sekolah, oleh sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah tuh banyak yang mengedukasi untuk bercocok tanam, Mbak. Nah, jadi sekolah-sekolah ada yang di Kota Baru udah jelas ya, Damian, CBCS, Bina Persada, itu sudah hadir di tempat kita belajar berkebun. Nah dari luar pun sama, dari luar. Nah ini kemarin aja dari Al Azhar Sukajadi ingin berkunjung, bagaimana mengajak anak-anak didiknya, ya. Oh ternyata dari waktu-waktu berkembang ya. Sekarang jadi destinasi sekolah-sekolah nih. Gitu. Tapi artinya dari inisiasi dan kecintaan kita terhadap lingkungan serta kepedulian, akhirnya itu ya. Kebermanfaatannya jadi dirasakan gitu ya. Betul nah Bah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang visi, misi, program, kegiatan ini pasti ada tantangannya nih Bah. Sebetulnya tantangan terberatnya itu apa sih? Tantangannya nggak ada yang berat-berat amat nih. Ada nggak Bah nih? Tantangan yang terberat itu adalah bagaimana kita dari diri kita dulu. Oh, kembali lagi pada individunya masing-masing. Individu masing-masing. Satu, bagaimana melawan malas untuk kita ini menjadi melakukan kegiatan rutinitas kita yang konteks visi misi tadi. Kedua, bagaimana sih sebetulnya untuk katakanlah membawa warga ini untuk bisa berkegiatan bareng itu nggak gampang. Karena tergantung mereka itu masih, pertama ya, Kota Baru Parahangin sebetulnya hebat, luar biasa. Banyak di sini yang di Kota Baru itu keluarga-keluarga muda. Itu sebetulnya ada anaknya masih ini. Itu mereka sebetulnya senang kalau diajak bermain ke situ. Tetapi keterbatasan waktu, adanya hanya di penghujung hari. Jadi di hari Sabtu atau hari Minggu, ya. Di Sabtu atau Minggu. Nah inilah sebetulnya yang ingin kita ajak ke depan, bahwa sekarang kami akan mulai kita
giring di Pemuda Hayo Hejo ini dulu. Supaya nanti mereka bisa ngajak bapak, ibunya, gitu. Biasanya kalau anaknya atau pemuda-pemudanya bersemangat, satu keluarga suka jadi ikutan gitu ya, Pak ya? Jadi kembali lagi, sebetulnya tantangannya adalah dari diri kita, ya, dari habit, kesibukan masing-masing, ya. Memang ini kan kita relawan ya, nggak bisa dipaksain. Tetapi insya Allah pelan-pelan kita akan mulai merasakan bagaimana masyarakat sudah ikut mulai peduli. Dan kepedulian dari Kota Baru Parahyangan juga punya atensi yang lebih mungkin, Bah, terhadap komunitas Hayo Hejo ini. Sekarang gini, sejak Abah bergabung di Kota Baru Parahyangan tahun 2002. Wow, udah lama sekali berarti ya. Hubul. 2002. Jadi Abah sudah mengenal waktu itu Kota Baru mengeluarkan kalawarta. Iya. Ya, ini apa sih? Baca-baca di situ mengenai kampanye Hayo Hejo ya. Hayo Hejo ini apa sih? Dari 2002 tuh Kota Baru udah punya pemikiran sejauh itu ya, Bang? Luar biasa, Wow. sudah punya. Jadi dari situ Abah mulai, oh Hayo Hejo tuh ini ya. Luar biasa. Bagaimana kita harus kudu hemat energi, ya. Masalah listrik, masalah air dan sebagainya itu terperhatikan, tersampaikan oleh Kota Baru Parahyangan. Dan konsen sekali ya, Bah? Komit dari tahun itu loh ya. Komitmen, iya. Nah, pada saat kita membentuk komunitas langsung disambut baik. Langsung diajak menjadi bermitra. Dan alhamdulillah sejak 2016 kita komunitas Hayo Hejo berdiri full supporting Kota Baru Parahyangan. Keren, ini nih. Alhamdulillah. Kapan lagi ada kawasan yang benar-benar peduli terhadap lingkungannya dan mengajak Siapa yang bermitra? punya Hayo Hejo selain Kota Baru Parahyangan? Iya sih, betul juga, Bang. Keren ya. Artinya tuh kayak inisiasi masyarakat tuh sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Kota Baru Parahyangan dan Ya. diwujudkan akhirnya. Jadi komitmennya kan luar biasa. Keseimbangan lingkungan itu menjadi satu komitmen Kota Baru. Keren sih. Ya. Bah, Gitu. ini sebagai komitmen juga sebagai cara untuk bisa mengajak pemirsa yang ada di manapun yang sekarang menyaksikan. Bah, ini ada kegiatan-kegiatan atau festival-festival terdekat nggak yang akan dilaksanakan oleh komunitas Hayo Hejo nih? Sebetulnya kan gini, kalau kami dari komunitas Hayo Hejo kan tadi sudah sampaikan ya, kita punya event tahunan. Ya. Pada rapat kemarin sore di pengurus, mereka menanyakan, Abah tahun ini kegiatannya apa nih untuk event besarnya? Nah, Abah sampaikan, ini tanggung jawab kita punya tanggung jawab moral ya dengan membentuk satu pemuda komunitas Hayo Hejo. Ini harus sudah mulai kita libatkan dan kita ajak untuk berkegiatan, bahkan mungkin muncul dari ide-ide mereka akhirnya. Ya. Nah, tahun ini nggak ada pasar hijau. Tahun ini adalah milik Pemuda Hayo Hejo. Ya. Nah, Pemuda Hayo Hejo ini program yang dalam waktu dekat mereka akan melakukan camping. Tujuannya adalah sebetulnya penguatan dalam organisasi mereka. Ya, penguatan ya. Karena penguatan organisasi mereka, komunitas mereka ini harus solid. Pengurusnya terutama juga harus solid. Nah, makanya itu diawali ini dengan camping. Nah, berikutnya ini akan kita masuk kepada event-event dunia. Ya, seperti misalnya Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup. Mungkin juga kalau hari kegiatan Sumpah Pemuda dalam konteks ini kelihatannya nggak mungkin. Karena di Kota Baru punya pemuda FKPT, ya sudah punya pemuda juga. Jadi kita biarlah mereka yang dalam konteks Hari Nasional, tetapi pemuda Hayo Hejo ini akan kita selenggarakan mungkin ada 2 event. Satu adalah camping, mereka camping. Lantas kedua, mereka akan melakukan satu kegiatan event untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup, oke. Bah, kalau gitu ini, Bah, ada nggak harapan sendiri nih dari Abah ke komunitas Hayo Hejo ini, Mbak? Harapannya sih Hayo Hejo itu karena kita konteksnya harus berkelanjutan. Yes. Jangan berhenti pada saat Abah pensiun misalnya. Pada saat Abah misalnya serah terima Abah mungkin ini Abah udah ketiga kali nih jadi ketua, sudah 3 periode ya. Mudah-mudahan pada saat ini Abah diganti oleh rekan-rekan berikutnya, ini harus terus berlanjut. Tidak boleh berhenti. Ya, kita harus komitmen ya. Perlu komitmen ya. Jadi mudah-mudahan komunitas Hayo Hejo ini akan terus berjalan selama Kota Baru masih ada. Kota Baru pun kan terus berkembang. Betul. Mudah-mudahan seperti itu.
Dan mudah-mudahan juga ini atensinya dan konsistensi dari Kota Baru Parahyangan ini akan terus ya komitnya ya. Jelas. Kalau yang Abah rasakan, manajemen dengan seluruh jajarannya luar biasa. Ya, Itulah. semuanya komit terhadap program lingkungan dengan kampanye Hayo Hejonya. Ini yang Abah rasakan. Dari komisarisnya, dirutnya sampai kepada jajaran. Sampai ke bagian bawah-bawahnya juga Right. semuanya komitmen. Komitmen luar Wow, biasa. artinya. Nah ini kan harus dilanjutkan. Betul, Ya. Pak. Satu contoh, kita dulu punya bidang yang namanya selain bidang edukasi juga bidang pemberdayaan lingkungan. Sebenarnya tujuannya kita jangan egois dong. Kalau memikirkan masalah lingkungan nggak hanya mikirin masalah lingkungan Kota Baru aja, Iya, ya kan? Betul. Coba kita perhatikan lingkungan sekitar. Ada kampung-kampung, ada desa-desa di sini. Ternyata udah diduluin sama Kota Baru, ya program Sebelum Abah itu ya. udah duluan Duluan. sama Kota Baru ya. Mereka punya program yang namanya KUBE, ya. Iya. Jadi kelompok usaha bersama di kampung Wayung Halang ya di sana. Itu luar biasa berhasil, ya. Sehingga masyarakat itu mereka punya kelompok usaha bersama, mereka akhirnya disupport oleh Kota Baru Parahyangan dan sekarang menjadi kunjungan-kunjungan, destinasi anak-anak sekolah di sana. Keren sih. Luar biasa Kota Baru. Artinya betul-betul ya, Bah ya, bergandengan tangan dan sama-sama ya menjadikan wadah ini kawasan yang Ya. betul-betul mandiri, Betul. madani dan alami itu betul-betul diwujudkan ya, Bah ya. Itu ya jelas-jelas karena komitmennya hebat. Komitmennya hebat. Jadi kalau misalnya pemirsa mau punya Yes. hunian Yes. yang punya manajemen yang komit terhadap lingkungan, Yes. datanglah ke Kota Baru Kota Baru. Parahyangan. Ya. Salah satunya ketemu sama Abah biar bisa jadi bagian dari komunitas Hayo Hejo ya, Bah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi Abah, kalau Oke. misalnya kita punya waktu 2 jam ini nggak akan habis ngobrolin tentang komunitas sebelum yang ini, belum yang itu banyak sekali ya. Yes, Tapi yang yes. jelas kita juga akan ajak pemirsa yang sekarang menyaksikan KBP Talk untuk bisa betul-betul Ya. mengambil sebuah sebuah hal yang jadi insight untuk kita semua ya. Lingkungan itu memang harus diperhatikan ya, Pak ya. Betul. Ya, Dan- dari diri kita. Itu dimulai dari diri kita Rumah sendiri. dulu, dari rumah dulu. Abah, sekali lagi terima kasih ya, Bah ya. Sama-sama. Terima kasih juga salam untuk seluruh Oke. keluarga besar dari Terima komunitas kasih. Hayo Hejo. Sama-sama. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua, menginspirasi saya, menginspirasi juga pemirsa. Sampai ketemu lagi ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam Hayo Hejo. Salam Hayo Hejo. Nah pemirsa, rasanya pengen ngobrol-ngobrol lagi. Setelah ini Sarah akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi waktunya kayaknya Sarah harus pamit dulu. Terima kasih untuk pemirsa KBP Talk yang sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Sarah dan juga menyimak tentang bagaimana sih komitmen dari para penghuni serta manajemen dari Kota Baru Parahyangan yang tentu saja terus sangat mendukung bagaimana dan juga concern terhadap lingkungan. Sarah Ayu pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya masih di KBP Talk. See you. See you. Salam Hayo Hejo. Salam Hayo Hejo. Thank you.